Ya, kami peranggotakan. Selamat sore, perkenalkan saya Dani Setiawan. Saya Herda Janti. Saya Lia Permatasari. Kami akan menjelaskan UTS yang ada di Sebeja. Yang pertama, Bang, saya udah puluhan tahun di Jakarta, hampir tiap hari ini lihat gedung-gedung ini sebelah itu ketutupan kabut atau asap. Padahal udara panas mana ada kabut. Terus juga perasaan kagak ada yang bakar-bakar di tengah hari gini. Memang itu apaan ya? Kalau bisa kayak gitu. Jadi itu adalah fenomena smoke. Smoke adalah campuran antara asap dan kabut. Nah, smoke itu dibagi menjadi dua. Dia smoke yang terjadi di London atau terjadi di Los Angeles. Nah, untuk kejadian di Jakarta itu lebih ke Los Angeles karena lebih kepada interaksi antara zat-zat yang ozon itu terhadap dengan mataharinya. Nah, nanti itu akan terjadi reaksi berantai di mana akan menyebabkan polusi yang berkelanjutan sehingga itu akan berbahaya, dan juga apabila itu terus terpapar dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan pada pernapasan. Waduh, saya baru tahu nih ada yang namanya begituan. Tapi Mbak, ibarat kata kan itu kabut muncul terus udah bertahun-tahun. Gimana cara mengatasinya ya? Siapa yang bisa menghilangi itu kabut? Menurut saya cara mengatasinya itu ada beberapa, yaitu seperti yang pertama, kurangi aktivitas luar dan sering beraktivitas di dalam ruangan, sebab kalau keadaan kabut yang sangat tebal itu mengandung banyak bakteri atau polusi yang jahat atau dapat merusak kesehatan kita sendiri. Terus yang kedua, memperbanyak minum air putih, sebab kalau kita kebanyakan hirup kabut yang berbahaya, kalau kita meminum air putih itu dapat mengangkut bakteri yang kotor yang ada di tubuh kita hingga keluar. Dan ketiga, menggunakan masker, sebab kalau kita menggunakan masker itu akan terhindari dari bakteri-bakteri yang ingin masuk ke dalam tubuh kita, terutama melindungi bagian pernapasan, sebab jika terkena pernapasan akan mengakibatkan kita sakit seperti sesak napas ataupun asma. Dan yang keempat, jaga kebersihan dari makanan dan minuman, sebab kalau ingin contohnya ingin makan buah, itu harus dicuci dulu buahnya agar menghilangi kotoran yang ada di buah tersebut. Sedangkan minuman itu harus lihat kemasan yang ibaratnya itu yang masih tersegel. Nah, terus yang terakhir itu harus sering konsultasi ke dokter, sebab kalau kabut yang sangat tebal itu bisa menyakitin diri kita sendiri, bahkan bisa mengakibatkan kita susah untuk beraktivitas, sehingga kita membutuhkan konsultasi dari dokter agar menghindari penyakit tersebut. Oh, jadi yang namanya pencemaran udara itu ribet juga ya, Bang. Jadi Abang bilang apa sih partikulat ya? Itu emang bikin dampak buruk buat lingkungan sama kesehatan. Kayak gimana? Terus apakah ada tuh manfaatnya si partikulat? Dari fenomena itu emang yang mendominasi dari fenomena tersebut adalah si partikulat atau bagian dari polusi udara. Nah, polusi udara ini kalau berdasarkan fenomena itu berasal dari kendaraan bermotor, terus kendaraan yang ada di jalan itu, terus akibat dari kepadatan penduduk yang mempengaruhi jumlah penggunaan kendaraan pribadinya, sehingga tidak terkontrol di fenomena itu. Nah, bikin dampak buruk buat lingkungan
emang sama kesehatan emang iya. Karena kan polusi udara ini emang kalau cuma sehari 2 hari itu emang masih belum kerasa, tapi kalau misalkan sampai berhari-hari sampai keterusan itu sangat mempengaruhi buat lingkungan sama kesehatan. Nah, buat lingkungan ini apa sih dampak buruknya? Yang pertama yaitu mempengaruhi sistem dari tanaman, yaitu mempengaruhi dari proses dari pertumbuhan, terus mempengaruhi dari sistem filtrasi pergantian udara dari lingkungan tersebut. Terus kalau misalkan dari bangunan gedung tinggi itu sangat mempengaruhi juga karena dapat mengotori bangunan tersebut sehingga perlu di maintenance rutin dan itu perlu banyak biaya. Nah, untuk dari dampak buruk buat kesehatan itu apa? Nah, mungkin tadi saya udah sebutkan bahwa mungkin sehari 2 kali emang tidak terasa. Nah, tapi kalau misalkan berbulan-bulan itu sangat mempengaruhi kesehatan, yaitu dapat mempengaruhi pernafasan. Terus kalau misalkan terus menumpuk itu dapat mengakibatkan asma dan sulit untuk menerima oksigen. Jadi sirkulasi yang ada di tubuh kita itu juga rendah dan kita juga lemah juga untuk beraktivitas sehari-hari, kayak nggak sehat gitu. Terus emang kakak ada tuh manfaatnya si partikulat. Menurut saya emang minim sekali manfaat si partikulat itu untuk lingkungan dan diri dan untuk kesehatan kita sendiri, sehingga perlu banyak waspada dan menjaga diri kita itu terhindar dari semacam partikulat itu sendiri. Buset, bisa gitu ya Mbak? Saya jadi mau tanya nih, kan balik saya naik motor, ya pasti kan kena polutan. Nah, gimana ya biar saya nggak kena dampak jeleknya polusi udara? Ada saran saya pergi kantor atau pulang kantor jam berapa nggak? Biar polusinya paling dikit. Terus saya perlu ngapain aja biar nggak kena polusi? Untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya bisa ditinjau dari jam-jam sibuk kendaraan. Misalnya di Jakarta itu ya jam-jam sibuknya paling jam 12 sampai jam 3. Maka untuk menghindari itu ya kita antisipasi dengan memilih waktu dari pagi hari mungkin jam 3, jam 7 atau sampai jam 8, atau sore harinya jam 4 maybe atau jam 4 sampai jam 6 maybe gitu ya. Nah, hal itu gunanya apa? Supaya kita terhindar dari keramaian kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor itu akan berkumpul pada suatu tempat, akan menyebabkan polusi udara itu akan menumpuk. Nah, itu akan sangat berbahaya sekali karena bisa mempengaruhi kesehatan kita. Apalagi jika kejadian seperti itu terjadi berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, tentu sangat membahayakan. Kemudian saran dari saya mungkin bisa memanajemen waktunya. Mungkin kalau misalnya dari kantornya sendiri ada fleksibel waktu, kayak misalnya kita bisa online atau ada keringanan waktu, ada waktu tertentu yang bisa kita manfaatkan saja seperti itu. Jadi agar waktu yang kita punya itu efisien dan kesehatan kita juga terjaga seperti itu. Dan juga mungkin pertimbangan yang selanjutnya itu hindarilah memakai kendaraan bermotor, atau bukan, maksud saya hindarilah menggunakan kendaraan pribadi, gunakanlah kendaraan umum, kendaraan publik seperti bus atau kalau di Jakarta kan ada bus Transjakarta dan sebagainya. Mungkin bisa dimanfaatkan dengan masing-masing seperti itu agar polusi udaranya itu nggak menumpuk di waktu tertentu dan kita terhindar dari penyakit seperti itu. BTW nih Mbak, ya saya jadi penasaran, kalau di luar banyak polutan gitu, di dalam ruangan pasti lebih aman dong ya, kagak ada ya polusi udara di dalam ruangan. Nah, emang apa coba sumber polusi di ruangan kayak gini? Menurut saya kalau polusi di ruangan itu pasti ada, sebab kalau polusi di ruangan itu tergantung dari instalasi sama
eh, pengeluaran udara. Sebab kalau di ruangan tertutup itu polusi yang kotor atau yang tidak baik buat kesehatan itu akan tetap di ruangan tersebut, tidak dapat hilang ataupun pergi, sebab ruangan tersebut kekurangan inhalasi untuk menghapus atau membuang polusi tersebut. Nah, untuk sumber polusi di ruangan seperti gedung kuliahan, kantor, itu mereka banyak menggunakan inhalasi atau penguapan agar polusi dalam ruangan itu dapat dikeluarkan. Ya, seperti jendela dan angin-angin. Dan kalau untuk polusi ruangan seperti di rumah atau di ruang tamu atau di tempat tidur, itu rata-rata untuk polusi ruangannya itu sering tertutup sebab jarang ada instalasi yang banyak ataupun yang dibuat untuk mengeluarkan polusi yang ada di ruangan tersebut. Wih, mantap bener nih Bang. Kan kita kerja di perusahaan konstruksi bangunan ya. Terus saya dengar abang ini lulusan teknik sipil UM, cum laude lagi. Emang apa sih manfaatnya tahu pencemaran udara buat lulusan sipil? Bang, gimana kepakainya? Saya sebagai sarjana lulusan teknik sipil dengan berbekal ilmu pencemaran udara, saya akan melaksanakan atau mengikuti atau secara tidak langsung saya berkontribusi terhadap masalah apa sih yang ada di lingkungan yang sampai menyebabkan polusi udara itu sampai tinggi seperti itu. Nah, dengan berbekal ilmu atau pengetahuan yang saya peroleh dari mata kuliah pencemaran udara ini, saya dapat menyelesaikan atau mengatasi dari persoalan fenomena tersebut. Nah, untuk kepakainya pencemaran udara buat teknik sipil ini mungkin dari secara pengetahuan mungkin kami dapat mengontrol pencemaran udara, yaitu dari sumber penyebabnya, terus dari bahan apa yang peralatan apa yang dapat mengatasi pencemaran udara itu, dan mungkin dapat digunakan sampai ke jenjang karir, yaitu misalkan dapat konsultan lingkungan ataupun mungkin di BMKG, sehingga ilmu dari pencemaran udara ini sangat penting bagi kita untuk aware terhadap lingkungan. Ya udah Mas, udah jam 10 nih, saya tak kerja lagi yo. Makasih udah nemenin ngopi. Siap Bang, ilmu yang Abang tadi ceritain gak bakal saya lupa. Makasih banyak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.